Hola hola, siapa yang masih menanti resep terbaru dari Mama Eji dengan formula yang baru? Ini aku trial ya, satu campuran yang istimewa banget. Karena ternyata dengan campuran bahan ini ya, kita bisa mendapatkan serat yang lembut, halus, dan juga moist rotinya. Nah, apakah ini? Apakah itu? Sebaiknya kalian ikuti aja tutorialnya secara audio dan visual dari awal sampai di akhir tanpa di skip-skip agar hasilnya maksimal ya. Dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya juga komentar. Nah, di sini karena kita tidak menggunakan mixer dan ulen, digunakan air susu yang hangat. Aku gunakan 2 sendok makan susu full cream Denko ditambah air hangat ya. Sebaiknya menggunakan susu bubuk aja karena campurannya itu akan lebih creamy. Dan aku tambahkan dengan cuka dapur. Nah, 1 sendok ini kurang lebih sekitar 18-20 tetes. Kalian perhatikan ya, setelah beberapa saat akan terlihat gumpalan-gumpalan putih dan airnya itu lebih mengental sehingga akan terbentuk zat yang baru. Nah, gumpalan-gumpalan ini disebut dengan dadih. Nih kalian bisa lihat ya. Ternyata pada pembuatan roti yang moist dan lembut ini terjadi proses perubahan kimiawi. Jadi pelajaran kimia itu penting banget ya untuk segala bidang, tidak terkecuali dalam pembuatan roti. Ntar kita lanjut lagi, sekarang kita tambahkan gula pasir dan juga ragi instan. Ingat, ragi instan tidak dapat digantikan oleh apapun dalam pembuatan roti. Jadi bahan-bahan penambahan lainnya itu tetap pada porsinya masing-masing. Kalau udah kita tutup dulu 3-5 menit untuk melihat raginya aktif apa enggak. Oh ternyata aktif, kalau nggak aktif ya gagal. Jadi seperti itu. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi ke proses kimia tadi, ini kita tambahkan dulu dengan tepung terigu protein tinggi, kemudian garam, dan perisa susu vanila. Ternyata campuran cuka dan susu itu menghasilkan susu asam, dan susu asam inilah yang kita gunakan sebagai pengganti dari buttermilk. Jadi kita bisa bikin buttermilk itu dari susu yang dicampur dengan cuka ya, karena terjadinya proses penggumpalan protein tadi. Wih, kita hebat ya, sambil belajar kimia sambil bikin roti. Nah, akhirnya terjadi perubahan kimia lah dari pencampuran tadi, seperti terbentuknya gas. Gas itu akan membantu menangkap udara, oksigen di luar agar adonan kita itu makin kokoh mengembangnya selain dibantu oleh ragi. Nah, ini tadi cairannya aku masukkan 160 dulu, ternyata masih agak keras ya, belum lunak, jadi aku tambahkan lagi 1 sendok air biasa. Jadi totalnya aku gunakan 165 ml cairan. Tadi susu, kalau kurang boleh air biasa. Nah, jadi gitu, masukkan cairan itu juga bertahap karena kelembapan tepung itu berbeda ya. Yang pasti adonannya tidak keras, harus lunak, cenderung agak melekat-lekat, nggak usah khawatir. Kalau udah, ini kita tutup dulu sebentar agar hasilnya lebih halus, kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit akan lebih tercampur dan lebih kalis seperti itu ya. Nah, kemudian kita tambahkan dengan butter atau margarin. Di sini aku gunakan butter margarin dari Royal Palmia yang udah dicairkan. Kembali kita campurkan tentunya sampai merata. Kembali lagi pada campuran cuka dan susu yang akhirnya menghasilkan buttermilk. Buttermilk inilah yang dapat bikin adonan kita itu tetap moist. Moist tuh lembab ya, dan tetap lembut walaupun tidak menggunakan telur. Untuk rasa gurih kan udah dapat dari susunya tadi. Nah, ini kalau udah kita bulatkan, udah nggak melekat lagi di tangan dan di bowl. Kita istirahatkan, proofing sampai double size, tentunya sesuai dengan suhu ruangan. Rentang waktunya kurang lebih 60 menit. Nih, udah mengembang 2 kali lipat. Nih, kalian bisa lihat ya, adonannya itu halus dan ini lembut banget. Adonannya lunak tapi tidak melekat-lekat banget ya, tapi ini lunak sekali. Nah, sekarang tadi kita buang udara di dalamnya dan kembali dibulatkan. Ini akan kita padatkan dulu ya, di folding seperti ini. Dipadatkan sampai permukaannya itu juga udah terlihat halus dan mulus. Nah, kalau udah ini akan kita potong-potong menjadi 8 bagian. Kurang lebih setiap piecesnya itu sekitar 60-61 gram.
ukurannya sedang, cukup besar. Jika terasa melekat, kalian boleh olesi alas kerja dan telapak tangan tipis aja dengan margarin ya. Nah, sekarang kita proses rounding setiap bagiannya. Kita satukan kembali adonannya ya, ditekan pada papan kerja, nanti akan terasa halus kok. Dan dibulatkan, dipadatkan. Harus padat seperti ini. Nah, ini proses yang paling penting juga. Jadi, kalian tuh juga setiap proses dan tahapannya harus dipahami juga ya, dan bisa membaca resep. Membaca resep tuh salah satunya ini loh, misalkan terigunya 250, cukanya 2 sendok teh, asem nggak ya? Ya nggak lah, kan kita nggak bakal buat asinan. Kalau perbandingan terigu 250, cukanya 200 ml tuh baru asem, ya kan? Jangan lagi loh ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, ini untuk bahan isian ya. Kita gunakan butter atau margarin, aku gunakan margarin dengan gula palem. Diaduk aja. Simple tapi rasanya enak banget. Nih, gula palem, margarin 50 gram, gula palemnya lebih banyak sedikit, 60 gram. Kita aduk jadi satu. Kemudian secukupnya di sini aku gunakan cranberry. Kalian boleh menggantinya juga misalnya dengan kacang atau kismis, sesuai selera aja. Nah, ini udah tadi kita rilekskan dulu, istirahatkan, ambil dari urutan yang pertama dan aku potong bagi satu bagian lebih kecil dari bagian lainnya. Bagian yang kecil ini aku bulatkan dulu agar lebih mulus dan rapi kembali ya. Kemudian kita rolling perlahan, ditipiskan. Seperti ini. Diameternya ini kurang lebih sekitar 6 cm ya, secukupnya aja. Tidak terlalu tipis ataupun terlalu tebal. Nah, dengan menggunakan sedotan yang besar tuh, nih kita lubang-lubangi. Sisanya tambahkan pada adonan yang besar. Jadi kita akan buat motif bolong-bolong, motif polka dot. Entahlah nanti kalian bisa lihat rotinya ini seperti apa. Penglihatan kalian tuh melihatnya seperti apa gitu. Seperti jamur kah? Atau seperti virus corona kah? Udah telat ya harusnya buatnya saat saat COVID. Nah, beri isian secukupnya. Kemudian tuh kalian bisa lihat adonannya sangat lembut, kalis, elastis, dan akan terasa lembab banget gitu loh. Nih, kita tutup rapat bagian bawahnya dan siapkan gula palem atau palm sugar. Dibalurin gitu. Boleh juga enggak, sesuai selera aja. Dan kita tutupkan pada yang udah dibolong-bolongin itu. Oh iya, tadi jangan lupa ya saat kalian menipiskan, dibalik. Karena bagian halus itu ada di bagian bawah. Setelah dibalik, kemudian dibolong-bolongin. Sehingga kita nanti tinggal tumplekan aja. Seperti itu tadi. Ini aku letakkan di paper cup ya. Dan untuk menyiasati oven, ini mau oven listrik, tangkring, atau gas agar api bawah itu nggak terlalu dekat dengan bagian bawah loyang. Ini loyangnya aku balik. Kalau aku letakkan di bagian tengah juga nanti permukaan atasnya terlalu dekat dengan api atas agar bisa matang merata. Nah, tadi ya kita proofing 80%. Karena apa? 10%-nya itu akan kita gunakan untuk mengoles. Jadi saat ini oven juga udah kalian panaskan. Mengoleskan bahan olesan ini 10 menit sebelum masuk oven. Jadi nggak habis dioles langsung masuk ya. Jadi harus didiamkan dulu. Bisa sambil nunggu ovennya panas. Ini oven udah panas. Sekarang akan aku oven dengan suhu 170 derajat Celcius 20-23 menit. 3 menit terakhir aku hanya gunakan api atas saja. Tapi tentunya sesuai dengan karakteristik oven kalian masing-masing. Karena setiap oven itu berbeda. Selagi hangat, olesi permukaannya dengan butter atau margarin. Jadi menggunakan oven apa aja bisa ya. Yang penting itu bukan ovennya sih, yang penting itu kitanya pandai memahami karakteristik si oven tadi. Nah, karena suhu menentukan waktu.
Jadi gitu. Nah, ini aku taburi dengan gula donat yang dicampur dengan maizena yang udah disangrai. Perbandingannya gula donatnya 2 dengan maizena 1. Jadi 2 banding 1 agar gula donatnya itu nggak cepat melumer. Udah selesai nih. Kira-kira kita beri nama apa roti ini? Tolong dong kalian beri nama dan tulis di kolom komentar ya namanya. Nah, jadi kali ini kita hanya menggunakan cuka aja. Kalau kemarin-kemarin menggunakan baking soda. Untuk perbedaannya kayaknya semuanya lembut. Untuk lebih pastinya kalian harus coba sendiri deh. Coba yang menggunakan baking soda, coba juga yang hanya menggunakan cuka. Tapi kalau cuka berarti susunya itu kayaknya komposisi susu itu agak lebih banyak agar bisa terbentuk gumpalan-gumpalan dadih tadi yang menggantikan buttermilk atau yogurt ya, atau susu asam. Nah, seperti itu. Ini dia hasilnya, ini dia seratnya, dan rasanya kalian bisa bayangkan sendiri. Di dalamnya campuran butter atau margarin dengan gula palem dan cranberry. Oke ya, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Thank you for being with me today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.